Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan, alamal insana ma lam ya'lam. Puji dan syukur kita kembali kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu jamaah subuh pada pagi yang cerah yang berbahagia ini. Yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada, sekaligus para pendengar YouTube Masjid Agung Ruhama Takengon yang sangat berbahagia. Pada pagi ini kurang lebih sekitar 12 menit izinkan kami menyampaikan tausiah subuh ini. Mudah-mudahan kepada kita semua masih diberikan kesempatan untuk saling mendengarkan, saling memberi dan saling menerima. Itulah hakikat daripada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Dan ayat ini sangat terpopuler bagi kita umat yang beragama Islam. Di pertengahan ayat dengan kalimat yang sempurna Allah menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam adina. Wasala ayatul akhir, sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Ayat ini kalau kita kaji menurut prinsip sahabat yang bernama As-Sudi, beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan sebagai ayat yang terakhir diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para kalangan ijtihad ulama kita yang terkemuka setuju bahwa mengatakan ayat ini, surah ini sebagai yang terakhir diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan dengan surah dan ayat ini sebagai yang terakhir? Dilihat dari segi maknanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bahwasanya bagimu sebagai agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan sebagian daripada nikmat terhadapmu. Wa raditu lakum Islam adina, dan telah aku redoi bahwasanya Islam itu sebagai agama. Tentu ayat ini ketika kita lihat dari segi makna atau artinya, tidak lama kemudian terjadinya haji wada atau haji perpisahan, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Mohon maaf, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah. Dan sampai hari ke-81 Rasulullah itu wafat setelah menerima ayat tersebut, atau disebut dengan asbabun nuzul Al-Quran. Maka wajar dikatakan bahwa ayat ini merupakan sebagai ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh jadi kita sepakat bagi umat agama Islam bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Apa hakikat dan makna yang harus kita pahami? Secara konsep Islam, artinya ada keistimewaan yang sangat luar biasa kita di dalam beragama Islam.
Di Aceh diberikan semacam potensi keistimewaan Aceh. Tujuannya tidak lain adalah agar tatanan kepemerintahan di Provinsi Aceh ini dapat berjalan dengan maksimal mungkin. Islam juga diberikan sebagai tatanan keistimewaan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak lain adalah salah satu kesempurnaan agama itu tidak lain disebut dengan Rabbani. Rabbani itu satu-satunya tumpuan bagi umat yang beragama Islam itu, bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah pedoman yang paling akurat, yang paling tepat, yang tidak bisa dianalogikan, yang tidak bisa dibuat secara akal-akalan, yang tidak bisa dibuat secara nafsu belaka saja. Tetapi Al-Quran itu sudah memberikan tuntunan yang sangat luar biasa kepada kita. Ketika dalam sebuah hadis mengatakan, sebaik-baik manusia itu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tidak asing kepada kita, tapi sejauh mana kita mampu mengimplementasikan, memaksimalkan dalam sebuah kehidupan ini, bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah sahabat yang tidak ada bandingnya dengan sahabat-sahabat yang lain. Inilah merupakan sebuah keistimewaan Islam yang paling luar biasa. Kaum muslimin dan kaum muslimah sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita bahwa Rabbani itu merupakan salah satu santapan rohani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan cara ilmu, dengan cara belajar. Tentu belajar, mempelajari Al-Quran itu mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat, maka ilmu itulah yang akan kita aktualisasikan dalam sebuah kehidupan. Karena ilmu Al-Quran itu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surah At-Tin diingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Segala ciptaan Allah itu yang paling amat sempurna, keistimewaannya adalah manusia. Tapi di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 diingatkan, inna aradana al-amanata 'alas samawati wal ardh. Allah itu menawarkan, mengamanahkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi ketiga-tiganya itu ada enggan untuk memikul amanah tersebut. Lantas dengan singkat ayat tersebut kami bacakan, wa hamalahal insan. Lantas yang paling cocok itu, yang paling tepat itu, Allah itu mengamanahkan kepada manusia. Tetapi terkadang-kadang manusia itu amat zalim dan amat bodoh di akhir ayat surah Al-Ahzab ayat 72. Artinya apa? Islam itu adalah sempurna. Bagi kita yang mau mempelajari, bagi kita yang mau terus-menerus untuk menyampaikan kepada sama manusia. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Namun dari sisi Islam, bahwa manusia itu ternyata juga punya potensi untuk menzalimi dirinya sendiri. Manusia itu punya potensi mengikuti nafsu belaka. Sehingga terkadang-kadang manusia itu punya harapan dan cita-cita ke alam surganya Allah, tapi tidak mampu mengendalikan potensi yang ada pada diri manusia itu. Merabuhi kita kuarul. Zalim terhadap diri kita sendiri, zalim terhadap sesama manusia, tidak lagi bermanfaat di antara sesama manusia yang saling menuding antara satu dengan yang lain. Inilah hebatnya sebenarnya manusia, inilah hebatnya sebenarnya Islam. Yang kedua, setiap manusia itu punya potensi, kekuatan yang sesuai dengan secara mutlak. Contoh kecil, Allah tidak akan pernah melarang manusia itu untuk berpoligami. Tidak akan melarang. Manusia itu punya potensi. Namun karena manusia itu tidak punya keberanian, double, sehingga terkadang manusia itu mengalah untuk dirinya sendiri. Itu merupakan sebuah potensi. Tapi karena meratrih kiruh, boleh jadi tidak mampu dalam segala hal urusan dunia yang butuh sandang pangan papan, sehingga terkadang-kadang dia bisa mengalahkan untuk dirinya sendiri. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim yang telah mengatur kepada diri kita. Mudah-mudahan ini mampu kita jadikan sebagai tatanan kehidupan yang lebih tepat dan lebih benar. Yang kedua, kesempurnaan ajaran Islam itu dikatakan sebagai keistimewaan yang sangat luar biasa, tidak lain adalah
disebut dengan sumul. Sumul itu artinya menyeluruh. Dalam sebuah ayat diingatkan dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ketika kita berada di dalam Islam ini secara kafah, tentu di dalam segala bidang kita mampu untuk menjalaninya. Al-Quran mengatur akidah, Al-Quran mengatur akhlak, Al-Quran bahkan sampai mengatur dalam bidang muamalah. Hubungan antara sesama manusia yang lebih dekat konteksnya mungkin kaitannya dengan proses jual beli dan perdagangan dan lain sebagainya. Namun kita lihat dalam sebuah kehidupan, manusia itu sendiri yang kadang-kadang yang banyak menyalahkan dari segi tatanan kehidupan. Contoh kecil, hari ini banyak disebut dengan istilah bank keliling. Bank keliling ini tidak lain disebut dengan, diistilahkan dengan rentenir. Hari ini banyak orang yang kaya, banyak orang yang mampu, tetapi dia melakukan zalim terhadap sesama umat karena berniat hanya memikirkan mengambil keuntungan dunia belaka saja. Maka rentenir pada hari ini bukan lagi asing menurut pandangan kita. Apa fungsi kita pada hari ini ketika kita melihat misalkan keberadaan ibu-ibu kita yang di Pasar Payailang misal, saudara-saudara kita yang ada di tatanan masyarakat di seputaran Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di seputaran kota yang mereka butuh kehidupan yang layak. Namun dengan rentenir-rentenir pada hari ini, seolah-olah rentenir itu sudah terorganisir, sudah tertata, seolah-olah semua bisa dihalalkan demi untuk mencapai sebuah keberuntungan. Dibuatlah semacam komunitas, dibuatlah semacam organisasi. Kalau ini kita biarkan, maka Islam hari ini bukan lagi hakikat daripada tujuan daripada misi dan visi Rasulullah, bahwasanya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Tentu bagi kita yang betul-betul tahu prinsip hukum daripada rentenir itu, mari kiranya kita bersama-sama untuk menyampaikan kepada umat agar rentenir ini insya Allah sedikit demi sedikit akan jauh daripada lingkungan, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ini. Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba. Memakan riba yang artinya dengan cara berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah, semoga Allah kita akan diberikan sebuah kemenangan. Artinya riba yang hari ini yang sering berjalan, kita lihat ada riba nasi'ah, ada riba fadal. Nasi'ah itu ada semacam riba penundaan. Ketika orang meminjam lantas ditunda 1 minggu menjadi 2 minggu, 2 minggu menjadi 3 minggu, maka uang yang kita kembalikan juga bertambah. Maka ini merupakan haram hukumnya bagi kita yang punya bisnis semacam seperti ini. Yang kedua ada riba fadal. Riba fadal itu adalah riba semacam barter tetapi tidak sesuai menurut aturan hukum. Ada semacam kelebihan. Hari ini kita pinjam emas 1 gram, tahun depannya katakan kita bayar 1,5 gram. Yang lagi tidak ada keseimbangan, keadilan antara si pemberi dengan si peminjam. Ini disebut dengan riba fadal. Dan ini yang banyak terjadi di lingkungan kita. Terkadang-kadang kita menganggap sepele. Kenapa ini dilarang oleh Allah? Karena Islam itu tidak cara model seperti itu. Rasulullah itu membantu umatnya tidak pernah ada cara seperti macam itu. Kalau seperti itu sama hanya kita yang berkuasa. Kita yang hanya terus-menerus menuding, kita hanya terus-menerus untuk memperlakukan saudara-saudara kita, bukan menjadi sebuah alang tulung berbantu. Maka oleh karena itu tentu kepada kita semua, mari mari bersama kita perangi yang namanya gender, yang namanya rentenir, mohon maaf, yang ada di kalangan kita, di manapun kita berada. Mudah-mudahan ini sedikitnya
terkadang-kadang menjadi nafsu terhadap saudara-saudara kita yang mereka butuh hanya 1 hari, butuh hanya per bulan, sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik di lingkungan kita. Terakhir, hakikat daripada keistimewaan Islam itu, kesempurnaan ajaran agama Islam itu tidak lain disebut dengan waqi'iyah, yang artinya praktis atau realistis. Hukum hari ini semua sudah ditentukan atas dasarnya. Hukum hari ini sudah dikaji para ulama-ulama kita, sekalipun itu semacam fatwa. Maka jadikan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan ini menjadi sebuah payung, menjadi harga mati dalam tatanan kehidupan kita. Janganlah kita suka melanggar ketentuan hukum, karena kita semua punya hak, semua kita punya kewajiban. Maka marilah kita jaga antara hak dan kewajiban kita selaku pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun merupakan sebuah hak kita di antara sesama manusia yang insya Allah akan selalu terus berjalan dengan penuh kedamaian, tidak dengan selalu dengan permusuhan, tidak selalu dengan kerakusan, tidak selalu dengan nafsu yang kita kedepankan, tetapi tatanan kehidupan itu punya hak dan punya kewajiban sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya. Mudah-mudahan tatanan ini, ketiga ini mampu kita lakukan, maka kitalah salah satu yang telah melakukan semacam penyempurnaan daripada Islam itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kami dan bermanfaat kepada kita semua. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.